Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat Allah. Yang terhormat Abi Hanif bin Umida selaku pengasuh pesantren Super Kamil Roibah Hanifida, yang terhormat pengurus Hanifida serta teman-teman Hanifida dan orang tua saya di rumah. Semoga orang tua saya diberi kesehatan, segala urusannya, dan selamat dunia akhirat. Amin. Saya Diva Jayanti, kelas 10 MA Al-Quran Roibah Hanifida, ingin mempresentasikan tentang bab ubudiyah, kitab ubudiyah bab ketiga, yaitu al-jabair atau perban. Jadi definisi al-jabair ini perban atau pembalut yang dipasangkan ke luka, misalnya luka kecelakaan, terus luka patah gitu. Syarat diperbolehkannya, yang kedua syarat diperbolehkannya untuk berwudu ketika memakai perban itu tidak mungkin untuk melepasnya. Maksudnya misalnya dikhawatirkan kalau dilepaskan itu bisa makin parah gitu, jadi jangan berwudu ya, nggak usah berwudu. Iya kan? Iya. Kalau misalnya misalnya kita diperban, nah habis itu kalau dilepas, tapi perbannya tuh lukanya tuh parah gitu loh. Kalau dilepas nanti takutnya tambah parah, ya udah nggak wudu. Iya, ganti tayamum ya. Setelah itu, atau misalnya kita terjatuh gitu ya. Wudu dulu, misalnya kita terjatuh terus kita ada lukanya itu ringan, terus kita masih bisa berwudu, sebaiknya kita sebelum diperban berwudu dulu supaya untuk pemasangan suci ya. Terus jadi bila terkena wajah atau tangan, kan wajah atau tangan itu tempat untuk anggota yang untuk tayamum ya. Jadi kalau yang terkena selain anggota itu, sebaiknya ini kalau diudahinnya apa? Kalau yang terkena selain anggota itu, kita boleh bertayamum. Setelah itu, yang ketiga, hadas besar. Hadas besar ini bila terkena hadas besar ya. Hadas besar ini contohnya kayak haid, terus nifas, sama junub. Jadi kalau terkena hadas besar, pertama kalau kita terluka terus ada hadas besar, kita tayamum. Tayamum ini sunnah dengan debu, itu membasuh tubuh yang sehat, maksudnya membasuh tubuh yang bagian yang tidak terkena luka. Itu cukup menggunakan alat, terus agak ditekan-tekan supaya masuk ke tubuh yang sehat itu. Setelah itu mengusap jabirah, mengusapnya menggunakan air ya, cukup menggunakan air, tubuh lukanya menggunakan air. Terus yang keempat itu ada hadas kecil. Jika terkena hadas kecil, ini hadas kecil ini contohnya kayak buang air besar, buang air kecil gitu. Jika hadas kecilnya ini terkena di area di luar tempat wudu, di luar anggota wudu, itu kita cukup berwudu di dalam anggota. Cukup misalnya hadas kecilnya ini ada di luar anggota wudu, kita cukup berwudu biasa. Kalau di anggota wudu kita harus seperti hadas besar, membasuh tubuh yang sehat, terus mengusap jabirah, terus kita bertayamum. Dan terutama harus tertib ya. Oke. Hikmah yang saya dapat dari mempresentasikan
mempresentasikan ini, saya dapat mengetahui tentang pengertian jabiroh atau perban itu. Terus cara bila terkena lukanya itu kita harus bertayamum itu bertayamum. Saya mengetahui tentang hadis besar, hadis kecil bila terkena luka. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.